Ya, saya lanjutkan dari Vicky. Jenis-jenis iklan berdasarkan isi pesan. A. Iklan produk menampilkan produk fisik atau layanan. B. Iklan korporat atau corporate advertising fokus pada citra perusahaan bukan produknya. Menampilkan kegiatan CSR. C. Iklan politik untuk mempromosikan tokoh atau partai politik. Pencitraan calon pemimpin. D. Iklan pendidikan untuk menyampaikan pesan edukatif atau promosi lembaga pendidikan berdasarkan bentuk. A. Iklan berbasis iklan pendek dan sederhana, biasanya di koran, berisi informasi jual beli, lowongan atau tampilan menarik secara visual, menggabungkan gambar dan teks lebih besar dan mencolok dibandingkan iklan baris. Fungsi iklan. Fungsi informasi, menyampaikan informasi tentang produk, jasa, program, atau ide baru. 2. Fungsi persuasi, membujuk atau meyakinkan audiens untuk membeli atau memilih suatu produk. 3. Fungsi ekonomi, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. 4. Fungsi identitas merek atau branding, membangun citra, karakter, dan posisi merek di benak konsumen. 4. Fungsi sosial dan budaya, menyampaikan nilai-nilai atau norma sosial tertentu. 5. Fungsi promosi, memperkenalkan produk baru, membuka cabang baru, atau mengadakan event. Pandangan dan mitos. Pengertian pandangan. Pandangan dalam iklan mencerminkan cara pandangan tertentu terhadap dunia, manusia, dan nilai-nilai sosial. Pandangan mencerminkan nilai dan ideologi yang disebarkan. Pengertian mitos dikemukakan oleh Ronald Bates. Munculnya mitos ketika makna konnotatif bertahan sekian lama di masyarakat sehingga dianggap sebagai suatu makna denotatif atau makna real. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Teh pucuk harum, teman wajib berbuka puasa, edisi 2024. Iklan teh pucuk harum setiap scan yang dapat dipahami melalui pendekatan pandangan dan mitos. Iklan ini menggambarkan seorang pria yang terjebak dalam kemacetan saat berbuka puasa, dengan teh pucuk harum sebagai teman yang menyegarkan dan dapat dibagikan. Tagline-nya, teman wajib buka puasa, dengan menekankan makna mendalam bahwa teh pucuk harum menjadi bagian penting dalam momen berbuka puasa. Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa iklan ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan produk, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dan dengan konsumen, sekaligus mengaruhi gaya hidup dan persepsi terhadap produk, terutama selama bulan puasa.
Di sini ada analisis iklan teh pucuk harum dengan visual yang mempunyai pandangan. Iklan ini mengarahkan pandangan audiens untuk merasakan ketegangan menunggu azan, lalu melegakan dahaga dengan teh dingin dengan sudut kamera dan narasi yang memperlambat waktu detik-detik menjelang buka puasa. Konsumen diarahkan untuk merasakan diri mereka sendiri dalam situasi itu. Teh pucuk tampil sebagai objek keinginan visual dan emosional, membangun asosiasi emosional antara kesegaran dengan kesucian momen ibadah. Deskripsi visualnya di tengah kemacetan dan dalam kondisi di bulan Ramadan, mempunyai mitos kemajuan kota yang disertai dengan kesulitan macet adalah realitas khas Ramadan di kota-kota besar, contohnya Jakarta. Berikutnya, pandangan ini yang ditampilkan adalah anak muda masa kini, bisa nyantai, gaul, tapi tetap peduli kebersamaan. Membawa teh pucuk adalah bentuk kontribusi sosial dalam kebersamaan buka puasa. Self-branding dan identitas sosial, kalimat itu bisa dimaknai bahwa membawa teh pucuk bukan hanya keputusan praktis, tapi bagian dari gaya hidup. Pandangan produk menjadi bagian dari identitas, atau gue adalah pucuk. Deskripsi visualnya sekelompok pemuda di dalam mobil yang salah satunya membawa teh pucuk. Dengan mitos teh pucuk, simbol kepedulian ringan, identitas sosial anak muda, dan semangat Ramadan yang praktis. Yang ketiga, adegan ini bertagline lebih segar. Lebih segar bukan hanya mengklaim, tapi memicu hasrat, karena penonton diarahkan melihat produk sebagai pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional setelah berpuasa atau berbuka puasa. Produk menjadi objek keinginan dan karakter meminumnya menjadi cermin dari pengalaman ideal. Mendorong, aku ingin merasakan segar seperti dia. Deskripsi visualnya itu satu orang laki-laki dan dua wanita sedang menikmati teh pucuk. Dengan mitos, tiga tokoh berasal dari konteks visual berbeda. Satu berhijab, representasinya religius, satu pria muda netral modern, dan satu wanita non-hijab atau kasual. Selanjutnya dilanjuti oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini di sebelah kiri ada Gam, gambar lanjutin Gam. Analisis iklan teh pucuk harum. Gue yang mana nih? Gue yang bawa aja ya. gua kesimpulan. Oke. Gue yang mana? Si Brian sekalian Analisis iklan menutup ya? Yan. Kata Ten. Ayo, 1, 2, 3. Analisis iklan teh pucuk harum. Tagline: teman wajib buka puasa. Dengan visual di dalam mobil beramai-ramai. Pandangan terutama yang dikembangkan oleh Laura Mulvey dalam kajian media dan budaya. Visual iklan teh pucuk harum dapat dianalisis sebagai berikut. Iklan teh pucuk harum. Dalam iklan teh pucuk harum terdapat adegan khas di mana tokoh utama baru bisa menikmati atau merasa puas setelah meminum teh tersebut. Secara simbolik, momen minum teh ini menjadikan klimaks visual pusat dari perhatian penonton. Di sini bekerja dalam beberapa lapisan. Sebagai kontrol makna, kamera sering menyorot ekspresi puas, gerakan bibir hingga tetesan teh secara sensual. Ini menempatkan tindakan meminum sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kepuasan atau kesegaran. Mengisyaratkan bahwa kesempurnaan pengalaman hanya didapat setelah minum teh pucuk. Deskripsi visual: sekelompok pemuda di dalam mobil mengajak teman-teman berbuka puasa. Mitos visual: dua botol besar teh pucuk harum yang muncul menonjol di sisi kanan, menegaskan bahwa teh pucuk adalah teman wajib buka puasa, seperti tulisan dalam adegan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Brian. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pandangan. Ramadan sebagai momen kebersamaan aktif dan penuh kesegaran, kehidupan modern yang tetap spiritual. Yang kedua ada mitos. Teh pucuk harum bukan sekadar minuman, tapi mitos yang menyatu dengan kesucian Ramadan, memurnikan hubungan, menyegarkan fisik dan jiwa, dan menegaskan rasa kebebasan spiritual. Yang ketiga ada iklan membungkus narasi ini dengan teknik metafora visual dan naratif atau multimodal, sehingga makna simbolik ini terasa natural, alami bagi pemirsa.